Minggu-minggu ini lagi rame ya di berbagai media, media online, media sosial. Bahlil dimaki-maki. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di migas. Iya. Yang itu, Pak. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata. Bapak punya alat untuk bertindak. Siapa yang rasional ya warga. Siapa yang nggak rasional membuat kebijakan. Kalau sudah sampai sedikit-sedikit mafia, pastilah si pengelola negaranya sedang kehilangan akal. Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Ada yang bikin meme begitu ya. Kampanyenya Prabowo Gibran kan dulu oke gas. Nah, sekarang gasnya nggak oke. Kalau sekarang kita gas di data bicara kan gitu. Ya dulu oke gas, sekarang antri gas. Antri gas. Nah, itulah. Bahkan kan Ada aja netizen emang. beberapa hari ini ya kita mulai melihat berita bahwa ada manula gitu ya lah, apa namanya, lansia ngantri lalu meninggal. Ini kan jadi riuh rendah lah. Tapi sebetulnya apa sih yang terjadi, Mas? Ya, kalau sederhananya ya, kalau di pelayanan publik itu nih semua kan karena disiplin dalam pengelolaan pelayanan publik itu nggak dilakukan. Saya nggak mau menyalahkan siapapun menteri atau PT, anggap pemerintah lah ya. Kalau pemerintah udah biasa minta maaf, hari ini saya nggak terlalu khawatir. Artinya kalau kita kritik itu ya kalau keliru ya keliru. Kalau pemerintah di negara lain yang nggak biasa minta maaf, bisa salah kita kritik. Nah di dalam pelayanan publik itu kalau sesuatu layanan yang sifatnya sensitif dan dia sudah berjalan agak lama, terlepas ada penyimpangan atau nggak penyimpangan, itu kalau mau ada perubahan sistem, itu yang dilakukan namanya stress test terlebih dahulu. Saya juga nggak tahu kenapa Ombudsman nggak mengingatkan itu ya. Iya loh, nggak ada suaranya loh Ombudsman loh. Ya, I don't know lah. Pasti mungkin setelah dipotong 40% anggarannya mungkin agak untung gitu, nggak tahu juga sih. Sementara kejaksaan dan lain sebagainya. Jangan anggarannya dipotong dari ke gas. Saya nggak paham. Semua lembaga Tapi semua lembaga pengawas, dipotong lembaga sih. pengawas nggak dipotong. Iya. MA, DPR gitu ya. Nah, saya juga kata jangan-jangan emang tidak terpikir aja itu dianggap lembaga yang penting. Kenapa? Karena kalau di perbankan ya yang lebih modern pelayanan itu kalau ada SOP berubah aja dilakukan stress test terlebih dahulu. Nah, supaya tahu eksesnya baru kemudian dipilih opsi penataannya macam apa. Nah, ini kayaknya kemarin tidak terkomunikasi dengan baik, termasuk melakukan strategi komunikasinya supaya orang siap. Nah, ini penataan ini pasti bukan tiba-tiba, dari sebelumnya sudah ada niat untuk penataan. Kenapa? Karena memang ada isu bahwa KPK bilang bocor 50 T. Mungkin bukan KPK ya, itu media yang bilang itu. Tapi istilah ada tidak tepat sasaran 50 T per tahun. Tapi saya cek di situ pernyataan langsung orang KPK ternyata. Pernyataan langsung. Iya. Nggak boleh disebut bocor gitu ya. Karena seolah-olah kalau bocor itu sebelum sampai di tempat dia udah lepas. Atau ucapannya yang bocor. Saya nggak tahu ya. Mungkin tidak tepat aja, tapi istilahnya itu tidak tepat sasaran. Nah, sebetulnya saya males ya, karena kan di kita itu untuk menarget sesuatu, untuk sistem target itu pasti punya problem. Karena kita, warga kita itu kan variasinya tinggi sekali, yang miskin, hampir miskin, garis kemiskinan, rentan. Nah itu mendatanya juga tidak seperti di negara-negara Eropa yang penduduknya tidak terlalu banyak dan relatif sudah stabil, rata-rata kerjanya juga sudah formal gitu, sehingga gampang mendatanya. Kalau di sini kan pakai proxy. Kalau proxy itu nanti kemudian dicek lah supaya bisa mengcover semua itu, error square-nya berapa misalnya. Itu orang statistik lebih ngerti, sehingga kemudian pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Nah mungkin dilakukan oleh KPK, mana namanya, kemudian cek dia terima atau tidak gitu kan. Sembari KPK juga lupa, ini yang disubsidi adalah produk. Orang boleh ambil atau tidak. Bukan orangnya. Bukan orangnya. Ya. Beda sama skema bansos ya, yang itu adalah Kalau orangnya, jelas dia punya hak, dia harus PIP dilipat. orangnya. Transfernya salah. Saya harus terima, tapi kok masuknya ke rekening Pak Sam, itu salah. Sekarang barangnya yang saya mau subsidi untuk Alamsa. Saya bilang saya nggak mau ambil. Ya. Saya nggak mau beli.
barang bersubsidi itu. Lah saya sebagai penjual barang bersubsidi masa harus rugi? Saya sudah benali kan? Iya. Sudah Ada orang yang beli, yang lain saya kasih. Iya. Itu yang saya bilang, ini bukan wilayah KPK. Big mind dari sebuah proses subsidi itu bukan urusan pemberantasan korupsi. Bahwa nanti ada penyimpangan baru. Jadi jangan main-main di diksi-diksi yang sifatnya fundamental. Ini artinya urusan kebijakan publik kan ini Mas ya? Yoi, makanya saya bilang bukan salah KPK. KPK kan merasa juga bertanggung jawab ya, jangan sampai ada korupsi di pelayanan publik. Tapi menurut saya sebelum ke sana, pastikan dulu kalau kita mau memberikan subsidi satu produk dan deliverynya lewat market, ada pengecer, maka akan ada namanya dilema. Pada saat barangnya tidak diambil oleh orang yang berhak, Ya, mungkin saya retur. siapapun yang beli ya pasti akan dilayani. Iya, kan, semua begitu stok itu ada logikanya. biayanya. Betul. Dia betul. siapa yang rasional ya warga. Hmm. Siapa yang nggak rasional? Pembuat kebijakan. Oke. Jadi kira-kira begitulah. Tapi yang rugi kalau saya warga. agak kasar ya, itu lebih niat baik saya untuk kita melakukan mikir ulang gitu ya. Dan itu kan sebetulnya natural ya, maksudnya Alamiah sekali. iya itu di semua komoditas, Iya. di mekanisme pasar kan selalu begitu Iya. kan. Adakah yang bermain? Pasti ada, tapi komposisinya tidak akan Nah ini bombastis. juga yang jadi pertanyaan Mas, kan seolah-olah kalau ada masalah dengan produk bersubsidi, itu kita selalu disajikan dengan ini mafia, ini terjadi rente, ini terjadi penimbunan dan dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin, saya berpikir mungkin aja ada yang bermain, tapi gini, kalau semua lini itu seolah ada mafia, itu kan menunjukkan bahwa manusia itu kalau akal sudah nggak berfungsi, nggak bisa mencerna satu fenomena, mulai muncul spekulasi yang namanya konspirasi. Itu pernah kita bahas yang kemarin. Pernah kan? Iya. Nah kalau sudah sampai sedikit-sedikit mafia, pastilah si pengelola negaranya sedang kehilangan akal. Jadi, bukan nggak ada ya, ada. Tapi kalau semua, dan bahayanya kalau tiap kali itu yang dipakai jadi komunikasi politik, rakyat kita juga nggak cerdas-cerdas. Jadi sangat punya curiga segala macam. Nah biar lebih jelas Mas, mari kita bicara angka ya. Ya. Nah ini kan kalau rata-rata di masyarakat itu kan membeli gas 3 kilo yang bersubsidi atau kita sebut sebagai gas melon, itu kan di angka 20 ribuan ya rata-rata. Rata-rata. Nah sementara kan pemerintah bilangnya ini harusnya dijual 12.500. 12.750. 12.750. Ya, Nah itu kan sebetulnya ada selisih yang lebar gitu. Nah sebetulnya apa sih yang terjadi di Ya, yang tidak terkomunikasi dengan baik bahwa pemerintah itu sudah menghitung harga keekonomian untuk diproduksi oleh Pertamina itu 42.750 per 3 kilogram. Satu melon itu. Satu melon itu ya. harga keekonomian? Ya, untuk yang disubsidi itu ya. Untuk gasnya lah. Gas. Nah, kemudian disubsidi 30.000 sehingga setelah disubsidi kan berarti tinggal 12.750. Tinggal dari 42.750 disubsidi pemerintah 30.000 per 3 kilo. Per 3 kilo. Sehingga sisanya kan 12.750. Itulah yang dijual Pertamina ke agen. Nah, sedangkan rantai distribusinya itu kan dari agen itu kan masih ada lagi kan? Mari kita lihat kalau mau melihat berapa sih rantai distribusi itu masih masuk akal atau enggak. Jangan-jangan memang benar ada markup tinggi ya, atau ada distorsi di pasar. Mari kita lihat harga eceran tertinggi untuk gas yang 12 kilo ya. Saya ambil 12 kilo aja. Non subsidi. Yang non subsidi di Jakarta. Di Jakarta 192.000. Berarti kan per kilo 16.000. Iya. Kalau 3 kilo 48.000. Iya. Berarti itu harga non subsidi ya? Non subsidi 48.000 untuk 3 kilo. Sedangkan yang subsidi harga keekonomian tadi disebut 42.750. Ada selisih 6.250. 6.250. 6.250. Berarti kalau 12.750 ditambah 6.250 kan ada 18.000. Nah, pertanyaan 6.250 ini terdistribusi macam apa? Apakah ada yang lebih dari itu? Mungkin aja ada. Macam-macam kejadian kalau sudah. Ternyata di Pangkalan dia dapat 3.250. Pangkalan itu berarti dari agen ke Pangkalan. Nah, Pangkalan itu dapat margin lagi 3.250. Pangkalan
Berarti angkanya jadi 15.000. 12.750 tambah 3.250. Iya. Ya. Pangkalan itu jual ke pengecer 18.000 tadi, 3.000 kan? Ada margin 3.000 dari pangkalan ke pengecer. Pengecer. Oke. 3.000 tambah dengan yang tadi dari agen ke pangkalan 3.250 kan 6.250. Pertanyaannya pengecer ini statusnya warga atau bukan? Nah itu juga harus dipertegas. Konsumen atau apa gitu ya? Iya. Kalau dia dianggap sebagai konsumen, ya tetapkan, jelaskan. Padahal kan dia bukan mau mengkonsumsi, dia mau menjual. Sehingga wajar lah kalau dia ngambil juga 2.000 margin. Oke, dari 18.000 ngambil margin 2.000, jadi asumsinya 20.000 diterima harga akhir yang harus dibeli konsumen, masyarakat. Oke. Harga di dapur. Iya, harga. Iya. Kalau diantar ke dapur. Iya, ke dapur. Biasa kan ngambil tuh. Iya. Nah, kalau ke dapur dia ada Ongkos lagi. macam-macam lah itu biasa. Itu wajar lah. Wajar. Nah sekarang Ongkos bagaimana? kirim. Terus ada yang bilang ada yang kok 22.000. Ya, menurut saya wajar-wajar dan insidentil bisa terjadi berdasarkan amatan saya di lapangan ya. Ini kalau stok ya, terkait dengan stok ya Mas? Ya misal nih kejadian saya jual biasa 20.000 lah sebagai pengecer. Tiba-tiba ada permintaan stok saya habis. Ini pelanggan saya nih. Di toko saya habis, Toko tetangga saya habis. di Toko yang sebelah sana, ada. area yang sana yang agak jauh tapi ada, itu ada. Masih pengecer juga. Dia jual juga harga 20.000. Ya, saya ke pangkalan belum datang barang. Ya biasanya kan saya suruh anak saya ambil di sana. Ambil dulu. Ambil dulu. Ya. Pinjam istilah mereka. Pinjam tapi bukan pinjam. Istilahnya dia beli 20.000, terus dia jual jadi 22.000. Ya. Oke. Orang bilang lah tuh lebih dari 20.000. Ya wajar aja. Tapi kan nggak seterusnya begitu. Pas ada insiden stok kosong aja. Jadi kalau sampai berkisar antara 20 sampai 20.000 di pengecer menurut saya biasa aja. Oke, Artinya sebenarnya kalau kita bicara subsidi yang 30.000 tadi itu intervensinya hanya dari Pertamina, agen, pangkalan. Bukan. sampai agen aja. Sampai 30.000 sampai agen Pertamina aja. Iya, Iya, untuk ke agen. Untuk agen. Yang Pertamina ketiga yang jual ke diintervensi ke 3.000 itu bisnis juga murni sebenarnya. Iya. Iya, cuma kan biasanya juga kalau dia jual ketinggian dia nggak laku, orang lari ke tempat lain itu udah Iya. mekanisme. Ya sudah mekanisme pasar. Maksud saya Iya. kalau di situ ngambil, di sini ngambil, ya pengecer ngambil juga dong. Makanya saya kalau cuma lihat, iya makanya kalau cuma lihat 20.000 sampai 22.000, saya bilang nggak ada stok langka. Kalau stok yang langka baru tuh saya cuma ini kan persepsi, mungkin juga yang ngasih informasi ya ke Bu Sri Mulyani. Kalau benar Bu Sri Mulyani seperti ngomong di media itu mungkin keliru. 12.750 itu bukan di konsumen, itu di agen. Iya. Nah itu aja sih sebetulnya. Jadi ribut sekali, terus kemudian keputusan panik kok jadi ada markup. Segera diputuskan kembalikan pengecer nggak boleh jual dulu gitu ya, mau ditertibkan. Nah itu yang saya bilang nggak ada stress test dulu. Kalau lihat tuh kan assess dulu, terus lakukan stress test. Kalau mau mengubah satu sistem, jangan segera di stop. Ya ngamuk lah semua orang gitu. Kan, Nah tapi kalau kita lihat ini alurnya kan sebenarnya motivasinya Bahlil itu kan menyebut bahwa akan dijadikan sub pangkalan. Kan? Supaya bisa diintervensi. Nah kalau kita lihat dari kecenderungan rata-rata lah ya, mungkin ada dapat 3.000, 2.000 apa itu pasar kan sebenarnya. iya kalau Jadi kalau itu ternyata dijadikan sub pangkalan dan harganya juga sama, saya paham kenapa apa untuk sampai ada yang meninggal gitu loh. Ya, itu lain lagi. Itu yang saya bilang mengubah kok tiba-tiba skema harus mengubah itu padahal di kajian ini aja belum Nah, gitu ya. kenapa kalau saya dengar dari itu ya, Pak Bahlil itu bilang bahwa akan ada penataan itu rupanya nanti pengecer mau dijadikan sub pangkalan. Supaya apa? Supaya terdata. Kenapa supaya terdata? Tadi ingat tetangga KPK bilang 50 nggak tepat sasaran, 50 T. Jadi itu harus dihemat dengan anggaran lagi kondisi kayak gini. Bukan dihemat sebetulnya gimana supaya jadi tepat sasaran, jangan-jangan memang yang butuh nggak terlalu banyak itu ya kembalikan aja gitu kan. Subsidinya. Tapi itu kayak menimbulkan pertanyaan Mas. Asli gini, kalau tadi yang pertama kan faktanya menyatakan bahwa subsidi pemerintah itu hanya sampai agen itu kan 30.000. Nah itu kan yang nggak pernah
dikomunikasikan ke Itu publik ya. satu. Seolah-olah kita punya persepsi bahwa subsidi itu sampai ke masyarakat, Sampai ke rumah tangga. sampai ke rumah tangga, sama ke end user. Iya. Itu yang pertama. Padahal ini subsidi produk sebenarnya. Nah, itu yang artinya dengan logika bahwa subsidinya sampai di agen, maka begitu dengan rantai distribusi seperti yang tadi kita lihat datanya, sebetulnya kan juga tidak ada satu deviasi yang ekstrim kan? Betul, kalau saya sih belum ya. Kalau sudah barangnya kemudian langka, baru biasanya akan terjadi lonjakan. Nah, kalau tuh ada diferensiasi situ ya nggak ada masalah. Tapi gini, maksud saya, pemerintah itu kan sekarang belanja subsidi itu besar sekali ya. Oke. Maka kemudian berusaha supaya diefisienkan. Ya. Betul-betul yang efektif yang harus dapat subsidi. Jangan lupa, ini subsidi produk. Nah, itu Yang pertanyaan kedua dimasukkan tadi, ke Mas. dalam mekanisme pasar yang awal tadi kita bicarakan, ke dalam sampai ke pengecer. Nah, diharapkan dia jadi sub pangkalan, dia kemudian punya data siapa yang harus menerima. Oh, oke. Dibikinlah aplikasi, jago lah anak-anak sekarang bikin aplikasi. Tapi pertanyaan saya, dia akan mirip kayak My Pertamina, sederhana sekali. Untuk Makanya BBM ya, subsidi Iya. BBM. Sekali lagi saya ingin tanya sama semua yang merancang kebijakan ini, pikirkan lagi behavior economics-nya itu di tingkat konsumen Ya. dan retailer ya. Yang saya bilang tadi, saya sudah beli barang bersubsidi dan saya harus jual loh ini, bukan menyampaikan. Iya. Beda. Iya. Beda kalau mendistribusikan dengan menyampaikan. Iya. Jual kepada orang yang sudah ada namanya. Once dia nggak mengambil barang ini, itu jadi stok saya yang tanggung biaya. Ya. Itu tidak masuk akal dalam cara berpikir ekonomi. Makanya banyak orang kemudian uang itu ditransfer langsung ke rekening. Kenapa? Supaya nggak terjadi dilema tadi. Oh iya. Itu kalau subsidinya adalah ke orang ya Mas, target grup kan? Iya, Tapi kalau targeted itu kan pada dasarnya orang. betul, tapi kalau ini kan sebetulnya yang disubsidi kan barang ya. Makanya dia mau mensubsidi barang yang sebetulnya sekarang juga ada kalau di BBM itu namanya kompensasi. Tapi dia mau meramu dengan yang namanya targeted. Jadi menurut saya nggak mungkin. Ya, Belajarlah sosial policy kemanapun tuh. Iya. Itu Ya, instrumen-instrumen saya itu udah membaca klasik ya. begini, saya mencatat-catat ini kan ada sampai data kota misalnya gini. Kalau misalnya kita ambil contoh lah, tahun 2024 itu 8,3 juta kuotanya gitu ya. Berarti dalam posisi katakanlah misalnya kita ambil satu analogi, satu kampung itu misalnya mengambil 20%. Tahu-taunya dalam satu kampung itu kan ada yang di gunung jauh sana. Ada yang di pesisir, ada yang per ini. Jatahnya sudah ada nih, 500 gitu loh, 500 melong gitu kan. 500 tabung. 500 tabung itu. Tapi kan ternyata 500 itu, ada 200 jumlah penduduk yang terdaftar, kalau seandainya pakai tadi itu kan, data orang, itu ada di gunung Pak. Atau dia nggak mau. Atau itu kita satu. sebut di gunung. Atau yang kedua misalnya, saya masyarakat adat misalnya gitu kan, di Kajang, kan nggak boleh pakai gas Pak. Dia pakai kayu bakar. Kalau dia pakai gas melanggar adat tuh. Nah, berarti kalau pedagang, saya misalnya pedagang di situ, siapa yang tanggung kalau tertanggung itu ini kan? Dan Ya, ini itu kita kasih contoh yang simple yang nggak banyak tapi bisa terjadi. Bisa. Yang dikasih Pak Sam tadi. Tapi di tempat yang kota kayak Jakarta, katakanlah nggak ada masyarakat adat, nggak ada apa. Kalau dia lagi ngerasa saya nggak mau beli dulu, Ya. atau dia konsumsinya beda hari ini, tidak. Saya itu bisa habis karena saya pakai untuk masak kue segala macam. Sebulan saya bisa 4 tabung. Iya. Sebagai usaha mikro ya, usaha rumah tangga. Tapi yang enggak, karena kerja buruh, sebulan mungkin 1 tabung. Iya. Apalagi lebih banyak makan di luar kan? Iya, kan kemudian proyeksi kebutuhan ini kan akhirnya jadi satu statistik tuh ngitung kebutuhan, pasti ada nggak presisi. Janganlah mereka dituduh sebagai ada permainan. Ya. Lah sekarang siapa yang nanggung pengecer? Barang yang kemudian antri belum diambil. Kecuali itu cuma dititipin oleh pemerintah di situ, biayamu per bulan menjaga barang ini sekian. Nah, kalau ada orang datang ambil data gitu. Oh, saya dibayar ya, kamu hansip untuk melon ini sekarang ya. Kalau ada istilahnya kan dalam itu, ini saya dulu jualan begini Pak. Jadi istilahnya itu konsinyasi. Konsinyasi. Jadi orang datang nanti baru barang terjual baru kami ini. Kalau tidak ya kembali gitu kan. Ini kan barang mau Tapi harus dikembalikan kena kemana? dong, kena biaya Biaya operasional gudang stok. operasional. Jadi karena tempatnya dipakai
kali sekian sentimeter harganya. Jadi, sudahlah. Jadi maksud saya kita harus kembali hal-hal yang fundamental yang saya bilang, kita jangan main berdebat di hal-hal yang artifisial, apalagi levelnya sampai menteri ya. Coba lihat tuh fundamental, satu di technical sistem pendataan, kedua diintegrasikan subsidi produk yang sifatnya targeted, itu bahaya. Akan ada yang menggunakan jalurnya bukan jalur publik tapi jalur market, ada pengecer. Kalau jalur publik lain lagi ya, dia kan cuma mengantarkan barang. Dari lu pakai atau nggak pakai ya sudah, barang subsidi udah sampai. Maksud saya begini, Pak Nami, ini Mas Danat gitu ya. Maksud saya gini, ini kan ada problem yang tiba-tiba, saya tidak tahu ya kajiannya di Kementerian SDM itu atau karena betul-betul hanya karena data KPK atau apa, tiba-tiba kemudian melakukan, ada keinginan untuk melakukan perubahan gitu kan, kebijakan yang begitu sangat brutal lah menurut saya gitu ya. Asumsinya kan tadi yang Mas Alam sampaikan, ini kan mau mengurangi beban subsidi. Iya, maksud saya kan, ya itu mengurangi karena ada kebocoran dan macam-macam. Maksud saya kan gini, kenapa tidak mengkaji dulu gitu ya, dalam posisi lain, kan kalau seolah-olah itu kan sepertinya yang diserahkan adalah pengecer terlalu banyak, harga diambil, atau disebut tepat cara ada yang membeli yang lain. Jangan-jangan justru di penentuan kota, jangan-jangan justru di sistem data kita. Kenapa bukan itu dulu betul-betul dipastiin baru kemudian tiba-tiba di stop gitu loh, supaya yang kalau menurut saya dari tadi, sisi reaksi. Yang menarik tadi kan yang Mas Alam sampaikan, mau saya paham. Jadi ini logika subsidi barang dengan logika subsidi ke masyarakat itu berbeda. Karena kalau ke masyarakat itu jelas orang yang mau ditarget kasih subsidi itu si A, si B, si C itu ya ada datanya. Nah kalau ini kan barang yang mau disubsidi, masalahnya transaksi di sampean usernya itu mekanisme pasar. Itu yang nggak ketemu kan jadinya. Itulah maksudnya tiba-tiba kemudian dibuat seolah-olah, oh karena ini kan selisih harga, maka kemudian harus dibenahi di sini kan gitu. Kalau menurut saya nggak paham. Jadi ketika bahkan dibilang bocor 50 triliun, saya bilang ini kan miss-nya itu fundamental, menggunakan model yang keliru, yang absurd. Lu mau subsidi produk dengan instrumen pasar, gitu. Semua orang tuh sudah dari sejak kapan tuh kan ada pelajaran-pelajaran tentang instrumen subsidi ya. Terus tiba-tiba dihajar dengan ngomong 50 triliun tiap tahun. Waduh, kita sedang butuh anggaran. Kok kemudian dari 50 triliun bocor? Pasti ada yang main di pasar. Mulai ditertibkan. Menurut saya hati-hati. Jadi kalau sudah ada satu ide itu lakukan stress test dulu supaya kita tahu, oh ternyata tuh dugaan kita yang keliru. Itu dia. Jadi rendah hati juga sedikit. Kalau dalam penelitian baru kemudian dirubah. uji hipotesis gitu kira-kira. Ya lah uji hipotesis. Kalau di sistem layanan publik itu stress test. Karena ini sebuah satu rantai proses, rantai pasok yang sudah berjalan lama. Apakah ada lemak-lemaknya, ada penyimpangan-penyimpangan? Mungkin ada, tapi kan sampai saat ini belum ya. Berapa signifikan? Masih dalam batas toleransi. Nah, maka jangan tiba-tiba mengubah suatu ketentuan tanpa melakukan stress test, supaya nanti kelihatan tuh efek. Oh, ternyata fundamental modelingnya yang salah. Ya ubah dulu itu atau apa, baru kemudian melakukan sebagai satu sistem. Tapi sudahlah, ini satu pelajaran. Saya nggak akan menyinggung ke proses politiknya yang kemudian di belakang hari dinyatakan presiden tidak memerintahkan, seolah-olah jadi menteri dikorbankan. Satu orang berdebat soal itu, menurut saya nggak membuat kita jadi cerdas. Betul. Sampai hari ini kan publik aja semakin tidak menarik. Nggak menarik. Jadi menurut saya sih ya sudah, ada pernyataan meminta maaf karena ada insiden itu sudah bagus menurut saya. Kedua, lakukan perbaikannya secara sistemik. Dan betul-betul menyentuh fundamental dari model instrumen distribusi. Itu kita baru ngomong tentang sistemnya ya Pak Sam. Kita belum ngomong tentang mengapa kok terus-terusan harus bersubsidi, nanti itu mungkin di waktu lain lah. Menurut saya satu hal juga yang penting Mas, jadi pendekatan komunikasi politiknya juga harus diubah menurut saya. Karena ada kantor staf presiden. apa sih? Sekarang namanya Pak, kantor komunikasi presiden. Iya. Mungkin sekali waktu dari situ makin hari bisa lead untuk komunikasi dengan baik. Mungkin ya, saya nggak tahu. Mari kita tetap memelihara harapan. Saya masih ada satu dulu, masih penasaran di situ selain komunikasi tadi itu. Lagi-lagi masih di sistem ya, di sistem untuk kemudian kan, saya menganggap itu ya dia sudah minta maaf, oke gitu ya, ada meninggal. Mau saya ini kan pernah juga kita bahas ketika waktu soal kelangkaan beras, ngantri meninggal juga apa sih. Saya kira ini
tidak bisalah kita selalu menyebut bahwa ini karena takdir, karena ini ada sesuatu yang salah, itu satu. Yang kedua adalah ketika pernyataan dari pemerintah itu menyatakan bahwa tolong sabar, ini sebentar saja. Kami akan benahi, hanya menguji. Seolah-olah ini bagian dari observasi penelitian. Di mana salahnya sampai ada 50 triliun gitu loh. Di pengecer kan tidak sampai di stop dulu. Sebentar saja ini katanya. Ini Wapres meminta kami, sebentar saja, tolong sabar. Maksudnya gini, kalau dalam komunikasi itu, sepertinya ini respon cepat yang sesungguhnya hanya baru melakukan observasi penelitian, jangan-jangan obatnya ini atau belum gitu loh. Padahal bagi saya, oke, kita sudah temukan ada 50 triliun gitu ya, katakanlah gitu ya, meskipun tadi Bang Alam ini gitu ya. Out of context gitu menurut Iya, saya. maksudnya ketika dia menyebut bahwa itu harusnya oke, kita simpang ini berjalan, baru kita buat, kita teliti betul di mana sebenarnya, di rantai mananya gitu ya, supaya kemudian tidak terjadi kepanikan. Ya. Nah itu yang ini gitu loh. Ya tadi saya bilang harus lakukan stress test dulu, kelihatannya. Ini saya akan sering ngomong nih, karena di pelayanan publik itu kalau kita mau membuat sebuah SOP untuk sebuah layanan, apalagi sifatnya sensitif, itu mutlak diperlukan supaya kemudian kita bisa evaluasi baru dilakukan. Kalau di sistem finansial itu ada istilah, kalau policy aja, jangan yang operasional ya, policy aja di sana ada istilahnya sistem sandbox, diuji coba dulu, regulasi itu baru dioprek. Kalau bahasanya anak LSM piloting lah. Itu sederhana, tapi mungkin ya kita tahu ya pemerintah itu begitu lihat angka 50 dalam situasi untuk sudah melakukan penghematan 300T, masih kurang lagi ada makan bergizi gratis segala macam biaya. Saya paham juga, etik juga, tapi ya pelajaran dari kasus gas ini baiknya lakukan perubahan-perubahan dari satu prosedur itu, lakukan kaidah-kaidahnya sebagaimana kita kalau membuat sebuah sistem pelayanan publik supaya rakyat nggak ricuh, para netizen nggak komentar dengan asal terus menyimpang sana sini, keluar isu mafia, hantu, kusut. Dan menurut saya semua kekusutan itu tuh simbol bahwa sebetulnya kegagalan kita mencerna fenomena. Iya. Saya kira aspek sosiologis juga penting dipotret ya. Karena kita tadi belum masukkan dalam praktek kita di rumah tangga, ngomongin konsumsi gas 3 kilo itu kan banyak yang sebetulnya aspeknya praktis ya. Ya orang dengan usia tertentu nggak mungkin dia ngangkat gas yang 12 kilo. Itu behavior ekonomis ya. Orang ada di apartemen, dia harus bawa 12 kilo, masukin ke bawah. Iya, tempatnya juga nggak terlalu gede-gede. Iya, yang melon yang kecil biasa. Iya. Kalau dibilang miskin enggak, dibilang tua banget enggak. Tapi orang kayak saya yang sudah pasang misalnya ring jantung, itu kan tapi simpelnya kan ini. Iya. Nggak, itu kan sebetulnya behavior orang gitu ya. Itu yang saya bilang, pikirkan betul lah ya. Ini kan mau pakai instrumen market dimasukin dengan subsidi targeted, itu sesuatu yang berbeda. Ya emang nggak kompatibel ya dari sisi pendekatan. Kita kan udah belajar dari Pertalite, My Pertamina yang dibikin canggih itu ada nggak berfungsi. Apakah ada penyimpangan? Enggak. Bayangkan ya, ini saya mau jelasin sedikit lagi untuk kasus yang tadi. Saya mengisi Pertalite, terus diminta barcode segala macam, harus daftar, malas. Kalau enggak ya nggak usah layani. Kita yang ngomong enak, tapi orang yang sudah ada bensin Pertalite jualan loh. Orang cari ke tempat lain, akhirnya berlomba-lomba bantuin bikin barcode, akhirnya menyimpang. Terus supaya dibilang penyimpangan banyak gitu. Terus nanti dibilang Pertalite bocor sekian T. Come on, kalau mau nangkap korupsi aja gitu loh, jangan masuk-masuk ke sistem atau model instrumen subsidi. Itu wilayah yang lain. Kalau sudah sistemnya benar, masih ada penyimpangan, silahkan masuk. Jadi maksud saya, be careful kalau menyampaikan sesuatu pada policy maker itu, jangan terlalu dramatis, pada dasarnya ada misleading, itu bahaya. Artinya sebetulnya kan ini wilayah evaluasinya masih pada model kebijakannya kan Mas, sebetulnya kan. Iya, itulah. Kebijakannya diperbaikin aja gitu, nggak usah didramatisir dengan solar bocor, ada mafia. Jaminannya ada semua gitu ya. Jadi saya sih bersyukur karena ini ya, cepat ada kepastian gitu ya. Misalnya ketika awalnya disebut pengecer tidak bisa, kemudian sekarang masih bisa lagi, ada ketenangan lah gitu ya. Saya awalnya membayangkan kalau ini terjadi antri, sudah ada meninggal, ada konflik di Tangerang dan macam-macam gitu kan.
kalau ini bisa mulus, kita mau masuk bulan Ramadan loh. Lalu kemudian kita lihat akan terjadi inflasi macam-macam gitu ya. Ya syukur-syukur langsung ada kebijakan cepat gitu ya. Tapi kan oke lah. intinya gitu ya. Kita harus apresiasi juga. Kalau saya tadi agak kritik keras soal 50T segala macam itu nggak mau melecehkan, nggak. Saya appreciate kerja orang-orang yang sudah bisa mengidentifikasi. Tapi saran saya kalau mau pakai isu korupsi atau kebocoran, tolong teliti bagaimana penunjukan pangkalan, bagaimana penunjukan agen. Apakah di sana ada transaksi? Itu jauh lebih bermanfaat kalau ngomong governance. Itu jauh lebih menantang bagi sebuah institusi penegak. Saya baru mau ngobrol itu, Bang Alam. Tapi itu nanti topik lain. Jadi semalam itu kan saya utak-atik kan, KPK punya data digit dari per tahun berapa kebocoran di subsidi itu kan. Tapi saya cek-cek di jumlah orang yang dia tangkap soal subsidi, kok nggak ada yang dia tangkap ya. Hari ini, apa dia hanya untuk bisa membaca angka untuk kebocoran itu atau padahal dia harus menangkap lah. Hari ini ya katanya mencegah. Hari ini kita lebih fokus pada mungkin ya kita ngobrol tentang bahwa sistem atau model subsidinya sendiri itu di dalamnya ada kontradiksi. Betul. Jadi kalau itu dulu untuk urusan nanti governance-nya, urusan penyimpangan situ, nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Mungkin gitu ya Pak? Pak Betul. Jadi kalau boleh sedikit nge-recall ya, artinya kan sebetulnya tadi kita tahu bahwa subsidi itu berhenti sampai di agen yang 30.000 kan. Nah dengan rantai distribusi yang cukup lumayan panjang sampai di publik end user, artinya ada selisih harga. Kira-kira 6.250. Itu sebetulnya fenomena yang biasa. wajar. Dan kalau perkiraan kita kan 6.250 tadi ya. 6.250 itu kalau kemudian agak lebih tinggi dan atau tidak jauh melebihi head sebenarnya. Ya, tidak terlalu jauh dibandingkan dengan harga gas yang non subsidi. Menurut saya itu masih wilayah yang bisa ditoleransi. Nah artinya kalau kemudian memang dia mau di-shift ke subsidi orang dengan target grup kan harus diubah. Kebijakannya kan sebetulnya di situ. Kedua, jangan terlalu yakin ketika membuat sistem aplikasi sampai untuk data. Kenapa? Karena ini masuknya lewat mekanisme pasar. Akan ada retailer yang dirugikan dengan sistem itu. Belajarlah dari kegagalan My Pertamina untuk. Sip. Mudah-mudahan ini segera mereda dan ini menjadi evaluasi yang cukup serius bagi pemerintah untuk kebijakan yang di sektor lain yang di masa akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.